Bumi bertuah, gayung bersambut, sari murwah, salam disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Senang sekali saya Abdul Rani dapat hadir kembali di Gemahana Channel. Dan kali ini saya akan bicara mengenai struktur teks ulasan bagian yang keempat, yaitu analisis. Sebelumnya sudah ada 3 bagian yang telah saya jelaskan dari struktur teks ulasan, yaitu ada identitas karya, kemudian ada orientasi, dan bagian ketiga adalah sinopsis. Nah, kalau yang lupa atau belum menyaksikan, silakan kalian tonton video sebelumnya ya. Nah, kalau sudah komplit, yuk kita akan masuk pada penjelasan berikutnya tentang struktur teks ulasan bagian keempat, analisis. Ya, saya akan ulang-ulang kembali mengenai pengertiannya, yaitu suatu teks bacaan yang berisi penjelasan, penafsiran, atau penilaian terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah buku. Kita dapat menemukan teks ulasan di media cetak maupun elektronik sebagai media promosi suatu karya. Ulasan sama dengan resensi ya. Ini adalah contoh ulasan dari media cetak dan ini dari media elektronik. Nah, struktur teks ulasan adalah bagian-bagian yang menyusun suatu teks ulasan. Lanjut, struktur teks ulasan bagian-bagiannya ada 6, identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi, dan rekomendasi. Kita sudah bahas mengenai identitas karya, yaitu jati diri sebuah karya yang diulas. Kalau orientasi adalah pengenalan secara umum sebuah karya yang diulas. Dan sinopsis adalah ringkasan karya. Nah, kalau sudah 3 tadi sudah dibahas pada video sebelumnya, kita akan bahas pada video ini adalah bagian analisis. Analisis adalah penjelasan keberadaan unsur-unsur karya yang diulas. Jadi, ini adalah sebuah penjelasan unsur-unsur karya. Jadi, kalau kita bicara mengenai novel, unsur karyanya adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kalian harus paham dulu tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik ini. Jadi unsur intrinsik itu ada tema, ada latar, ada tokoh dan penokohan, ada alur, ada sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Kemudian ekstrinsiknya ada latar belakang pengarang, ada nilai-nilai yang hidup di masyarakat, contohnya nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, ini adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Nah, sebagai contoh narasi kehidupan manusia Belitung dari novel Ayah karya Andrea Hirata ini, kita akan bahas tentang analisis ya, bagian analisisnya. Ini yang saya berikan kolom warna oranye ini adalah analisis dari narasi kehidupan manusia di Belitung karya Andrea Hirata. Ya, kita mulai dari yang pertama, latar belakang pengarang. Nah, jadi ada kalau kita baca di sini tidak bisa lepas ya novel sebagai hasil karya kebudayaan tidak bisa lepas dari latar sosial dan geografis penulis. Nah, ini adalah latar belakang pengarang. Jadi, penulis ulasan ini mengulas tentang latar belakang pengarang. Ya, yang merupakan penduduk asli Belitung begitu. Jadi Andrea Hirata menulis ini dia berdasarkan karena dia orang Belitung, jadi tidak lepas dari bagaimana cara berbahasanya, bagaimana cara berbudayanya, begitu. Nah, ini yang dibahas oleh seorang penulis ulasan tentang novel Ayah ini, bahwa novel ini tidak lepas dari latar belakang dari pengarangnya yang penduduk asli Belitung. Ya. Nah, selanjutnya, yang kedua, bicara mengenai tokoh. Nah, jadi pengulas juga bicara mengenai tokoh. Keberadaan tokoh di sini ada tokoh sentral novel ini, Sabari dan Zoro, ya. Selain tokoh, ada juga nilai sosial. Nah, sistem patrilineal yang dianut kebanyakan suku Melayu, ayah, menjadi fondasi utama dan anak. Utama dan anak, terutama laki-laki, adalah mutiara yang kelak melanjutkan martabat keluarga. Ini nilai sosial. Kemudian ada nilai budaya. Nah, ini memiliki budaya tutur lisan. Gitu. Ini juga dibahas oleh seorang pengulas buku Ayah ini.
Lalu ada gaya bahasa. Bahasa Andrea Hirata ringan dan enak dibaca. Ini juga bahas mengenai gaya bahasa. Nah, selanjutnya ada juga dia bicara mengenai nilai moral. Sekali layar terkembang, pantang pulang, atau berbalik haluan. Peribahasa itu juga menjadi tulang belakang orang-orang Belitung. Ini adalah nilai moral yang diangkat dari novel Ayah ini. Jadi penulis atau pengulas mencoba untuk menguraikan, menganalisis dari beberapa hal tadi ya. Tadi ada gaya bahasa, ada nilai budaya, nilai sosial, tokoh, latar belakang pengarang gitu. Nah, dan nilai moral. Itu yang saya temukan. Mungkin yang menonton video ini bisa menemukan hal lain selain yang saya temukan tadi. Boleh tulis di komentar ya. Di bagian komentar, Kak, ini ada saya temukan lagi Kak unsur yang lain, analisis yang lain gitu, selain yang telah saya sebutkan tadi. Baik, itu ya. Tadi ada latar belakang pengarang, tokoh, nilai sosial, nilai budaya, gaya bahasa, nilai moral. Itu adalah unsur-unsurnya yang ada di sini yang dijelaskan oleh seorang pengulas atau penulis resensi dari novel Ayah karya Andrea Hirata. Ya, itu tadi kalau novel, kalau ini puisi, unsurnya berbeda lagi ya. Unsurnya ada unsur fisik dan unsur batin. Jadi kalian harus tahu setiap buku yang kalian atau karya yang kalian mau ulas itu unsurnya apa saja. Jadi harus tahu dulu ya. Kalau tadi bicara novel ada unsur intrinsik, ekstrinsik sama juga dengan cerpen. Tapi kalau bicara mengenai puisi maka unsurnya unsur fisik dan batin. Ada tipografi, diksi, imaji, kata konkret, bahasa figuratif, versifikasi, kalau unsur batinnya tema, perasaan, nada, dan amanat. Nah, kalau bicara mengenai film juga berbeda lagi, yaitu unsurnya ada produser, sutradara, penulis skenario, penata kamera, penata artistik, penata musik, editor, pengisi dan penata suara, pemeran. Ya, ini pada kesempatan berikutnya akan kita bahas ya, lebih detail mengenai tadi kalau puisi dan film ya. Kalau pada video ini saya fokus pada novel tadi. Yang mau saya ulas tentang penjelasan tentang film dan puisi, boleh tulis di komentar ya. Baik, kita masuk ke dalam langkah menulis analisis. Bagaimana sih langkah dalam menulis analisis? Pertama, harus baca dulu, nikmati dulu karya tersebut. Kalau tidak kalian baca, tidak kalian tonton, maka tidak akan bisa menganalisis. Ya, analisisnya berarti analisis kosong. Kalau misalnya tidak dalam proses menikmati terlebih dahulu. Yang kedua, cari tahu unsur-unsur karya. Harus tahu dulu, harus belajar dulu tentang unsur karya tersebut. Kalau kamu mau bicara mengenai analisis film, maka unsurnya apa saja tadi? Pemain, sutradara. Tapi kalau misalnya novel, apa saja unsurnya? Ya, ada intrinsik, ekstrinsik. Kalau puisi, apa saja begitu. Nah, selanjutnya temukan keberadaan unsur-unsur dalam suatu karya yang diulas. Jadi kalau sudah tahu unsurnya apa saja, lalu lihat keberadaannya. Ada tidak unsur ini? Ada tidak unsur ini? Ada tidak temanya apa sih? Apa ini? Siapa pemainnya? Bagus tidak pemainnya? Dan seterusnya. Ini adalah menemukan keberadaan unsur-unsur dalam karya tersebut. Lalu kalau sudah ditemukan, tulis analisis berdasarkan unsur-unsur yang dominan atau paling menarik. Jadi kalau banyak sekali unsurnya yang kalian temukan, karena terbatas dalam menulis, kalian lihat mana yang paling dominan yang mau kalian tulis, atau paling menarik yang mau kalian tulis begitu. Yang menarik hati kalian ini sifatnya subjektivitas dari seorang penulis ulasan ya. Terserah dari penulis ulasan mau menulis yang bagian mana begitu. Kemudian kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu simpulan. Struktur teks ulasan yang keempat adalah analisis. Analisis adalah penjelasan keberadaan unsur-unsur karya yang diulas. Langkah menulisnya, baca atau nikmati karya. Yang kedua, cari tahu unsur suatu karya. Yang ketiga, temukan keberadaan unsur-unsur dalam suatu karya yang diulas. Yang keempat, tulislah analisis keberadaan unsur-unsur yang dominan atau paling menarik. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jadi saya juga sudah siapkan kuis pada bagian deskripsi, silakan dikerjakan untuk menguji pemahaman kalian. Dan kita akan masuk pada video berikutnya tentang struktur teks ulasan bagian yang kelima, evaluasi. Ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, buah lakom di balik pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.